kembali diperkenalkan pada abad ke-6 ketika Kanal Megah terbuka dengan menghubungkan satu daerah perdagangan dengan daerah pusat perdagangan lainnya seperti Suzhou. Pada zaman dinasti Song Selatan telah turut membantu menjadikan Hangzhou sebagai kota terkenal ketika mereka menjadikan Hangzhou sebagai ibu kota Tiongkok pada abad ke-12. Hangzhou adalah ibu kota dari provinsi Zhejiang, salah satu dari 7 kota tua terbesar di Tiongkok. Hangzhou ini disebut juga dengan surga di bumi, yaitu terkenal dengan pemandangan yang indah. Hangzhou terletak di tepian Sungai Qintang, dan kanal besar Beijing-Hangzhou terdapat di ujung selatan Sungai Qintang. Hangzhou yang memiliki luas sekitar 340 km persegi, berpenduduk 1,12 juta jiwa. Hangzhou juga merupakan pusat politik, ekonomi, kebudayaan, dan transportasi di Provinsi Zhejiang. Juga kota penghasilan sutera terbesar di Tiongkok dan mempunyai sejarah lebih dari 1000 tahun dalam pengolahan teh. Memiliki beberapa industri penting, yaitu antara lain industri mesin, bahan tekstil, dan kimia dengan menghasilkan GDP tahunan di atas 7,72 miliar yuan. Dan sejarah kota Suzhou. Pada saat dinasti Qin, kota ini dikenal sebagai kota Madiawu. Xiang Yu memulai kebangkitan bersejarahnya di sini pada tahun 209. Pada masa dinasti Sui, nama kota ini diubah menjadi Suzhou pada tahun 589. Ketika pembangunan kanal besar di Tiongkok selesai, lokasi Suzhou menjadi strategis di antara jalur perdagangan utama. Di sepanjang sejarah Tiongkok, Suzhou selalu menjadi pusat industri dan perdagangan di wilayah Tenggara Pesisir Tiongkok. Pada tahun 1981, kota kuno ini masuk dalam daftar perwakilan negara sebagai salah satu dari 4 kota yang lainnya, Beijing, Hangzhou, dan Guilin, yang peninggalan sejarahnya dan budaya dan juga pemandangan alamnya harus dilindungi dan perawatannya mendapat prioritas. Taman-taman klasik Suzhou ditambahkan dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1997 dan pada tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Alfiana. Hari ini saya akan menjelaskan tempat-tempat wisata yang ada di kota Hangzhou dan kota Suzhou. Yang pertama yaitu kota Suzhou. Menurut sumber yang saya dapatkan, ada beberapa tempat wisata yang populer di kota Hangzhou. Yang pertama yaitu adalah Westlake. Westlake adalah ikon kota Hangzhou yang paling fenomenal. Westlake ini sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Dan konon katanya Westlake ini terbentuk karena adanya kisah cinta antara siluman ular putih dengan manusia. Westlake ini memiliki luas keliling 15 km, sehingga apabila kita ingin berwisata ke Westlake ini, kita memerlukan kapal untuk mengelilingi Westlake tersebut. Nah, yang kedua yaitu Lingyin Temple. Lingyin Temple adalah salah satu candi Buddha terbesar dan paling banyak dikunjungi di Cina. Lingyin Temple ini dibangun pada tahun 328 Masehi oleh biksu India yang bernama yaitu Huili. Kuil ini sekarang sangat populer di kalangan wisatawan maupun peziarah. Yang ketiga yaitu Xixi National Wonderland Park. Ini adalah National Wonderland Park di Cina yang lokasinya di West Park, Hangzhou, Provinsi Zhejiang. Totalnya ada 1150 hektar. Taman ini saling silang padat dengan 6 aliran air utama. Di antaranya tersebar berbagai kolam, danau, dan rawa. Sisi ini memiliki tempat yang bagus dengan udara segar, lingkungan yang alami, dan sedikit wisatawan. Wilayah ini
terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian timur, bagian barat, dan bagian tengah. Bagian timur dengan bagian barat yaitu tempat yang menyajikan pemandangan alam, sedangkan yang bagian tengah itu tempat toko-toko souvenir dan restoran. Yang keempat yaitu Leifeng Pagoda. Leifeng Pagoda masih eratnya dengan legenda ular putih yang ada di Westlake. Tempat wisata ini dipercaya sebagai tempat disekapnya ular putih oleh biksu yang bernama Fahai. Leifeng Pagoda ini memberikan pemandangan yang indah jika kita menaiki puncak pagodanya. So, untuk kalian yang mau berwisatawan di kota Hangzhou, kalian bisa untuk datang ke Leifeng Pagoda. Yang kelima yaitu Three Poles Mirroring the Moon. Ini adalah pulau terbesar di Westlake, dihormati sebagai first scenery on Westlake. Pulau ini menawarkan pemandangan yang tenang dan indah, dan ada tempat kuil, pavilion, halls, and jembatan gantung dengan arsitektur lainnya. Yang keenam adalah Hangzhou Songcheng. Songcheng adalah taman hiburan budaya dinasti Shang terbesar dan daya tarik nasional di Tiongkok. Taman Songcheng menunjukkan warisan budaya yang kaya dari dinasti Song melalui berbagai jenis adat rakyat dan pertunjukan besar seperti The Romance of the Dynasty. Nah, yang ketujuh yaitu Longjing Village. Hangzhou itu terkenal dengan kekayaan alamnya yang berlimpah, salah satunya adalah teh hijau Longjing. Jika kalian tertarik untuk melihat pemandangan kebun teh yang terhampar luas sejauh mata memandang, maka datanglah kalian ke Longjing Village ini. Nah, yang terakhir adalah Hangzhou Botanical Garden. Hangzhou Botanical Garden ini adalah salah satu taman publik botanikal yang terbesar di kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Republik Rakyat Cina. Taman ini didirikan pada tahun 1956, terletak di Taoyuanling, Distrik Xiu, Hangzhou, dan taman ini memiliki luas sekitar 248,46 hektar atau setara dengan 1,0055 km persegi. Nah, untuk yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang tempat-tempat wisata yang ada di kota Suzhou. Menurut sumber yang saya dapatkan, tempat wisata yang ada di kota Suzhou yaitu yang pertama adalah Humble Administrative Garden. The Humble Administrative Garden ini adalah perwakilan dari taman-taman yang ada di wilayah selatan Sungai Yangtze dan dianggap sebagai ibu dari taman Cina dengan taman-taman klasik dan indahnya. Ia telah menjadi peninggalan budaya yang berharga dan paling terkenal baik di Tiongkok, Songzhou maupun di dunia. Yang kedua yaitu Tongli Water City. Ini merupakan kota air tersohor di selatan Sungai Yangtze yang sebagian besar dibangun pada masa dinasti Ming dan Qing. Saat mengunjungi kota air ini, Anda akan melewati kanal-kanal yang indah dengan jembatan batu yang menghubungkan jalan di kedua sisinya, pemukiman warga beserta paviliun, menara, kuil, dan kebun tersebar di seluruh kota. Yang ketiga yaitu Lion Grove Garden. Ini adalah sebuah taman juga yang terletak di 23 Yuanlin Road di distrik Pingjiang, Suzhou, Jiangsu, Cina. Taman ini terkenal dengan gua batu Taihu yang besar dan labirintin di pusatnya. Nama taman ini berasal dari bentuk
batu-batu yang ada di sana yang konon menyerupai singa. Nah, yang terakhir yaitu Museum Hangzhou. Museum Suzhou. Museum Suzhou ini terletak di Jalan Dongpei nomor 204 di distrik Gusu, kota kuno Suzhou, provinsi Jiangsu, bersebelahan dengan Taman Administratif Humboldt. Museum ini pertama kali didirikan pada tahun 1960. Bangunan pemberan baru ini dirancang oleh arsitek Cina Amerika yang terkenal di dunia bernama Im Pei dan dibuka untuk pengunjung pada Oktober 2006. Nah, museum ini memiliki banyak barang porselen peninggalan revolusi, terutama seladon, karya kerajinan tangan, kaligrafi, dan lukisan Ming dan dinasti Qing yang sepenuhnya mewujudkan sejarah, seni, dan budaya Suzhou dan Yangtze. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hangzhou. Yang pertama yaitu ada burger chicken atau disebut juga dengan ayamnya pengemis. Merupakan salah satu makanan lezat khas Hangzhou yang mempunyai cerita unik. Cara mengolah burger chicken menggunakan lumpur dan dipanggang hingga mengeras. Sebelum dipanggang, ayam dilumuri bumbu dan dibungkus menggunakan daun teratai. Kedua yaitu ada babi dongpo. Ketika berada di Jalan 30 Gusan, kamu juga bisa mencoba babi dongpo. Uniknya dari kuliner ini terletak pada daging yang digunakan dan cara mengolahnya. Daging babi dipotong tebal yang harus terdiri dari lemak dan tanpa lemak. Setelah itu, daging akan direbus 2 kali, ditumis dan dikukus yang kurang lebih memakai waktu selama 4 jam. Agar lebih nikmat, kamu bisa menyantapnya dengan minum anggur. Yang ketiga yaitu ada udang goreng teh lonjing. Kedua makanan ini sebaiknya tidak kamu santap secara terpisah. Sesaat setelah udang matang, udang akan disiram air, rendaman daun teh lonjing. Hasilnya udang akan terasa sangat lembut dengan aroma yang begitu unik. Keempat ada rebung rebus. Merupakan sayuran yang sering ditemukan di Jalan Gusan, Bukit Solitari dan distrik Hangzhou. Biasanya warga Hangzhou mengolah rebung dengan cara ditumis atau direbus. Tekstur dan rasanya yang khas membuat kuliner ini layak untuk kamu coba. Yang kelima itu ada bebek kecap. Selalu ada keunikan dari setiap masakan bebek di Cina. Hal tersebut tergantung daerahnya. Seperti di Beijing yang terkenal akan bebek Peking. Jika di Hangzhou, kuliner bebek yang terkenal adalah bebek kecap. Yang keenam itu ada teh bunga teratai. Tak hanya untuk penyedap rasa, teratai juga bisa dimanfaatkan untuk minuman herbal. Teh bunga teratai ini sangat baik untuk kesehatan badanmu. Misalnya dengan memadukan biji dan tunasnya, kamu bisa mendapatkan minuman herbal yang berguna sebagai obat darah tinggi. Yang ketujuh itu ada sup bebek. Terakhir ada perpaduan bebek dan rebung yang diolah sebagai sup. Dalam satu wadah, biasanya bebek dan rebung ditambahkan ceker ayam, daun bawang, jahe, garam, serta rempah lainnya. Karena banyaknya bahan tersebut, sup bebek ini terasa begitu harum, sedap dan enak banget. Selanjutnya itu ada sup ikan dari Danau Qiandou. Teman travel pencinta ikan bisa menjajal ikan air tawar yang langsung diambil dari Danau Qiandou. Harga ikan ini tergantung pada berat ikan. Rata-rata bisa dimakan untuk 3-4 orang saking besarnya. Bila beruntung, teman travel bisa melihat langsung proses memasak di dapur. Rasa khas ikan terasa sedap pada sop satu ini. Yang kesembilan yaitu ada sop dumpling. Sop dumpling adalah sejenis siomay basah yang berisi kulit. Ini banyak ditemukan di berbagai penjuru di Tiongkok. Sop dumpling dimasak dengan cara dikukus dan disajikan pada penghujung di keranjang bambu. Pencinta kuliner bisa menyantap sop dumpling dengan sedikit cuka. Saat menyantap kudapan ini sebaiknya dimakan langsung satu buah, jangan digigit karena kuah di dalamnya bisa tumpah. Dan itulah wisata kuliner yang terdapat di kota Hangzhou. Dari saya sekian dan terima kasih. Xie. Baiklah, di sini terdapat beberapa oleh-oleh dari kota Hangzhou. Yang pertama yaitu ada kain sutra.
Produk khas sutra terbaik bisa ditemukan di Hangzhou dan Suzhou. Untuk soal kualitas dan keindahannya tidak perlu khawatir karena corak kain sutra yang mereka buat sangat menawan dan terkesan mewah. Yang kedua yaitu ada batu giok. Batu giok biasanya dibentuk menjadi beragam aksesoris seperti perhiasan cincin, kalung, gelang, bros, manik-manik, gantungan kunci, dan hiasan dinding. Selanjutnya yaitu ada obat tradisional. Obat-obatan tradisional juga menjadi salah satu jenis oleh-oleh yang sering dibeli oleh wisatawan. Racikan herbal alami dalam pengobatan tradisional Cina dikenal ampuh mengatasi berbagai penyakit. Selanjutnya ada teh. Beberapa teh Cina diantaranya ditujukan untuk kesehatan. Teh herbal ini dapat menurunkan berat badan, melancarkan buang air besar, mengurangi lemak darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao, wachau Ijaslamawati. Okay guys, today I will introduce the currency of Hangzhou and Suzhou city in China. Okay guys, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai mata uang yang berlaku di kota Hangzhou and Suzhou. Jadi mata uang yang digunakan kota tersebut masih menggunakan mata uang yuan. Mata uang yuan juga dikenal dengan nama renminbi atau RMB. Mata uang ini adalah mata uang yang disahkan oleh negara Tiongkok. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Rakyat Indonesia. Jadi sekarang negara Republik Tiongkok atau Cina, mereka itu sudah mengeluarkan mata uang digital, disebut juga dengan nama Bitcoin. Jadi untuk kota Hangzhou mereka tuh baru melegalkan mata uang tersebut. Jadi apabila rakyat mereka menggunakan mata uang tersebut, maka sudah dilindungi oleh negara tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa negara Tiongkok atau negara Cina, negara yang pertama kali yang mengeluarkan uang digital tersebut. Jadi uang digital itu sendiri katanya akan dikontrol oleh Bank Rakyat Tiongkok dan tidak akan beroperasi, maksudnya di sistem distribusinya. Seperti itu. Oke guys, cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.